Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi kita ketemu dalam produk kreatif kewirausahaan PKKWU, perencanaan usaha. Mari kita langsung ke materinya dalam Winko Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Secara umum perencanaan usaha itu dimulai dari investasi sumber daya yang kita miliki, yang terdiri dari 6M. Apa 6M itu? Yang pertama adalah man, itu manusia, money itu uang, material atau bahan, dan machine atau peralatan, dan metode, cara kerja. Dan ini yang paling penting di akhir video nanti, ini yang akan kita tekan paling penting, yaitu adalah market atau pasar. Karena inti dari video ini adalah untuk sahabat pintar Indonesia dan Winscriber semua itu nanti ngerti tentang pasar atau pemasaran. Adapun langkah-langkah perencanaan produksi itu sebagai berikut. Yang pertama kali yaitu pencarian ide produk. Jadi kita harus punya ide produk apa yang akan kita kembangkan. Yang kedua yaitu membuat gambar atau sketsa dari produk yang akan kita pasarkan. Yang ketiga yaitu pilih ide terbaik. Ide terbaik itu ide yang paling mendorong itu adalah passion atau memang apa yang kita inginkan. Jadi yang kita lakukan, dan ini adalah passion saya, ini adalah jiwa saya. Sure, itu ide untuk menjadi seorang wirausaha. Dan yang paling penting lagi yaitu prototype atau membuat model atau dummy-nya, modelnya, prototype dari produk itu harus kita pikirkan juga. Ini tidak kalah penting, yaitu mestinya kita punya perencanaan produksi. Di samping itu juga harus diperhatikan beberapa hal dalam persiapan memulai usaha, antara lain yaitu kita harus memahami konsep produk atau jasa secara baik, membuat visi dan misi bisnis. Ini penting karena arahnya nanti jadi jelas kalau kita sudah punya visi itu ke depannya, atau misi yang akan kita lakukan paling awal itu apa. Dan tentunya perlunya winning, kita punya keyakinan bahwa ini berhasil gitu, dan positif dan learning attitude untuk menjadi sukses. Artinya apa? Ya pikiran kita ini selalu berpikir positif, membuat perencanaan dan strategi bisnis yang efektif. Ini penting sekali, termasuk pengetahuan dasar manajemen. Nah, ini video ini adalah membuat sahabat pintar Winscriber semua mempunyai pengetahuan dasar tentang manajemen perencanaan usaha dan juga organisasi dan sistem, termasuk untuk kita bisa mengoptimalisasi sumber daya manusia. Maksud kita ini sebagai sumber daya manusia harus bisa mengoptimalisasinya kita. Persiapan yang lain untuk memenuhi usaha yaitu tentang kreativitas. Kita harus mempunyai kreativitas. Tentu juga kita harus punya sifat kepemimpinan, dan proses pembuatan keputusan ini sangat-sangat menentukan keberhasilan dari usaha kita. Ini tidak lepas dari pengetahuan dasar pengelolaan keuangan dan pembiayaan. Nanti di
Di video-video yang lalu, video PKKWU itu sudah ada pengelolaan keuangan. Dan juga paling penting itu sebenarnya saya selalu menekankan yaitu tentang pemasaran. Dengan menguasai pasar itu jelas kita akan tahu keberhasilan dari usaha kita. Dan juga tidak lepas dari sebuah pelayanan. Pelayanan ini sangat penting. Terus akhir sebuah cerita kita harus punya brand produk. Karena brand produk itu image kita itu. Kalau sudah punya brand produk, sudah. Ibaratnya kita jual itu sudah tidak mungkin akan merugi. Kenapa? Karena brand produknya sudah terbentuk. Dan juga teknik yang paling umum digunakan dalam perencanaan usaha dengan menggunakan metode SWOT. Apa itu SWOT? Ada strengths, weakness, opportunity, dan threat. Nah, nanti akan kita bahas tersendiri apa itu SWOT. Dan juga Wishbone. Ini juga nanti akan kita bahas sendiri. Pareto. Oh, ini keren ilmu Pareto ini untuk memulai usaha, dan nanti akan di video berikutnya. Terus juga program linier, artinya kita mempunyai usaha. Dalam memulai usaha ini kita sudah tahu arah mana atau bagaimana kelangsungan apa yang harus kita usahakan dan kita mulai. Dari sejak dini, inilah sebuah persiapan memulai usaha. Selanjutnya kita menginjak ke sistem produksi. Apakah sistem produksi? Tapi sebelumnya kita akan merespons tentang hal-hal yang diperhatikan dalam sistem produksi. Antara lain persiapan. Persiapan itu ada bahan, ada alat, dan tentunya tempat. Yang berikutnya yaitu pelaksanaan produksi. Ya, di situ pelaksanaan produksi itu mesti ada perakitan. Dan setelah dirakit, mesti selanjutnya yang paling penting adalah finishing atau hasil akhirnya. Dan juga sistem produksi tidak lepas dari pasca produksi. Pasca produksi setelah diproduksi itu ya harus kita perhatikan quality controlnya. Quality control ini tidak bisa dianggap sepele. Termasuk di situ pengemasan. Karena pengemasan ini juga akan menimbulkan image, brand image. Dan nanti tentunya perapian alat. Jadi alat itu harus rapi. Dan di sini diproduksi juga ada bahan dan tempat kerja atau penjualan. Penjualan ini mesti di akhir usaha itu yang paling ditekankan adalah tentang penjualan hasil produksi. Secara umum pengemasan itu dikelompokkan dalam 3 macam. Karena pengemasan ini sangat penting untuk menimbulkan brand dari produk yang kita hasilkan. Yaitu kemasan primer, kemasan yang melekat pada itu. Kemasan sekunder, yaitu kemasan yang terdiri dari beberapa kemasan-kemasan primer. Dan juga di sini adalah kemasan tersier, kemasan yang digunakan untuk distribusi. Kita sekarang menginjak ke perhitungan biaya produksi. Biaya produksi merupakan komponen biaya yang dikeluarkan atau dibutuhkan untuk membuat produk itu, yang terdiri dari unsur atau komponen. Tentunya di sini ada biaya bahan baku dan juga bahan mentah. Bahan baku dan bahan mentah. Ini bahan baku ini adalah calon untuk membuat bahan mentah. Itu butuh biaya. Dan juga biaya produksinya. Dari bahan itu kan harus diproduksi. Dan juga biaya untuk membuat atau mengadakan
peralatan produksi. Perhitungan biaya produksi yang lain yaitu biaya tenaga kerja atau biasa disebut dengan gaji. Biaya overhead itu biaya yang mendukung produksi tentunya, seperti bahan bakar, listrik dan lain-lain, termasuk perawatan mesin di situ ada. Hal yang harus diperhatikan dalam perhitungan biaya produksi adalah efisiensi. Ya, jadi kita harus efisiensi dengan tenaga kerja, gaji, overhaul, produksi. Agar apa? Agar efektivitas produksi itu tercapai, dan juga di sini ada keberhasilan produk yang nanti keberhasilan produknya menjadi maksimal. Itulah dari beberapa perhitungan biaya produksi yang harus kita ngerti. Nah, kita sampai kepada pemasaran produk. Ini penting karena akhirnya kita harus bisa menguasai tentang pemasaran produk. Nah, jenis pemasaran produk itu ternyata dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu penjualan langsung atau direct selling, penjualan langsung. Ya, itu harus mengikuti Permendag nomor 32 tahun 2008 yang terdiri dari penjualan satu tingkat atau single level marketing dan penjualan bertingkat atau multi level marketing. Sahabat pintar dan Wizkriber semua ini harus tahu persis, ya, harus tahu, sehingga semoga video ini bermanfaat untuk goalnya sahabat pintar bisa memasarkan produk. Dan juga untuk saat ini adalah yang paling ngetren adalah penjualan daring atau penjualan online, ya, dengan ataupun penjualan dengan mengandalkan jasa ekspedisi atau kurir. Baik, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Tapi strategi pemasaran yang digunakan dalam memenuhi permintaan konsumen itu juga perlu sahabat pintar dan Wizkriber ketahui. Itu antara lain kita harus berorientasi pada pelanggan. Jadi kita harus betul-betul mengutamakan pelanggan, juga mengutamakan kualitas produknya, dan memfokuskan perhatian pada kesenangan hidup. Maksudnya kesenangan hidup di sini yaitu ya yang tentunya produk-produk itu betul-betul bisa membuat konsumen itu suka atau senang. Dan di sini yang paling juga harus diperhatikan yaitu berkonsentrasi pada inovasi produknya. Dengan diinovasi produk, insya Allah sahabat pintar berhasil menjadi seorang wirausaha. Baik, ini yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dan tetap semangat Wizkriber semua sahabat pintar Indonesia untuk menjadi seorang wirausaha yang sukses dan handal. Bagi yang sudah menjadi seorang wirausaha, tetaplah semangat untuk mengembangkan diri para Wizkriber dan sahabat pintar Indonesia. Jadi saya akhiri, wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.